Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya semua kita dalam keadaan yang dahsyat dan luar biasa, karena Tuhan yang bersama dengan kita senantiasa menyertai, menguatkan dan memberkati kita. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari siapkan hatimu dan kita akan menyembah, mempermuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama dengan segala rendah hati kita mengakui bahwa pertolongan kita ialah datang dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Dialah Tuhan yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahteranya sementara kita berbuat bakti kepadanya. Biarlah berkat Tuhan tercurah atas ibadah kita hari ini dari awal sampai kepada akhirnya. Segala pujian hanya bagi Engkau ya Bapa ya Bapa. Saatnya sekarang kami akan mempermuliakan nama-Mu, menyembah Engkau Raja di atas segala raja, karena kami percaya bahwa kami ada oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Dia
Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Mari sebelumnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya Roh Kudus memenuhi dan firman yang disampaikan mengubah dan menguatkan hidup kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Akan kita lihat bersama-sama untuk membawa kita masuk dan menikmati firman Tuhan.
walaupun melalui video ini. Hari ini kita beribadah walaupun juga Bapak Ibu Saudara sedang beribadah di rumah masing-masing, di gereja maupun di rumah sama Bapak Ibu Saudara. Yang penting adalah ketika kita beribadah kepada Tuhan, hadirat Allah bisa kita nikmati. Maka disitulah engkau Bapak Ibu Saudara dan saya kita beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita sudah diberkati melalui ujian penyembahan yang sudah kita bersama-sama ikuti. Mari kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, sekarang kami siap diberkati dengan firman Tuhan. Urapi kami percaya hari ini kami pasti diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut dan mensyukuri berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita buka Alkitab kita sebagai dasar untuk kita merenungkan firman Tuhan hari ini di dalam surat 1 Timotius bab yang kedua ayat pertama dan ayat yang ketiga. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ayat yang ketiga, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Kita akan merenungkan sebuah tema hati seorang pendoa syafaat, yaitu pendoa yang berkenan di hati Tuhan. Siapa di antara kita yang setiap kali kita berdoa tidak ingin doa kita dijawab oleh Tuhan? Dan doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang berkenan kepada Tuhan. Kita akan belajar dari Alkitab tokoh-tokoh yang ketika mereka berdoa berkenan di hatinya Tuhan. Yang pertama adalah Musa. Di dalam kitab Keluaran bab yang ke-32 ayat 30 dan seterusnya. Pada waktu itu Musa berdoa kepada Tuhan. Dan doa Musa adalah dia memohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa yang dia pimpin. Memang bangsa Israel adalah bangsa yang terkenal tegar teguh. Tetapi kita melihat ada sosok pemimpin yang mengasihi, yang takut akan Allah. Musa namanya. Nah, Musa ini berdoa kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan supaya doanya dijawab oleh Tuhan, yaitu pengampunan bagi bangsa Israel yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita melihat bagaimana Musa berdoa. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan kita bisa menemukan di ayat yang ke-32 bagaimana doa Musa. Dikatakan di dalam Keluaran 32 ayat yang ke-32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Perhatikan. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Musa ingin menggantikan perbuatan daripada bangsa Israel, yaitu menggantikan apa? Dia memohon ampun kepada Tuhan. Dia rela mengorbankan, bahkan mengorbankan nyawanya, sampai dia berkata, hapuskan kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Artinya Musa memberikan yang terbaik di dalam doanya kepada Tuhan buat bangsa, buat umat pilihan Allah, yaitu Israel. Nah, kita menemukan ternyata Musa memiliki hati yang tulus tanpa
panggilan Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebagai orang yang percaya, setiap kali kita berdoa, miliki hati yang tulus. Hati yang tulus tanpa pamrih. Hati yang benar-benar berdoa, bukan berdoa karena aturan, bukan berdoa karena ikut-ikutan, bukan berdoa karena asal-asalan, tetapi kita berdoa sungguh-sungguh. Sampai doa kita ini menghasilkan sesuatu yang berkenan di hatinya Tuhan. Tentu semua kita ingin doanya dijawab oleh Tuhan. Seperti Musa dijawab oleh Tuhan. Ya, di dalam ayat yang ke-33 dan seterusnya Tuhan menjawab doa Musa. Tuhan menjawab doa Musa. Hanya mereka yang bersalah akhirnya beroleh hukuman dan akhirnya dibinasakan. Tetapi yang lain, jadi tidak semua bangsa Israel dibinasakan oleh Tuhan. Hanya mereka yang melakukan kesalahan. Saudaraku, doa yang dipanjatkan oleh Musa adalah doa yang berkenan di hati Bapa, karena doanya disampaikan berdasar hati yang tulus tanpa pamrih. Doaku, mari kita berdoa. Setiap kali kita menaikkan doa syafaat, setiap kali kita berdoa kepada Tuhan, harus memiliki hati yang tulus tanpa pamrih. Yang kedua, doa Abraham. Di dalam kitab Kejadian bab yang ke-18 ayat yang ke-22 mulai. Di sini kita menemukan dalam Kejadian 18 ini yaitu Abraham yang berdoa buat kota Sodom dan Gomora. Kota Sodom dan Gomora di mana penduduknya mereka adalah penduduk orang-orang yang bejat perilakunya, sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Dan Abraham ketika tahu bahwa bangsa itu mau dihancurkan, mau dibinasakan oleh Tuhan, dua kota itu, Sodom dan Gomora, Abraham datang kepada Tuhan. Abraham berdoa kepada Tuhan. Dan lihat di ayat-ayat dalam Kejadian 18 mulai ayat 22 kita menemukan 6 kali Abraham mengadakan negosiasi dengan Allah. 6 kali juga. Dari mulai angka 50 sampai 10. Abraham memohon kepada Tuhan dalam doanya, Tuhan, sekiranya di kota itu ada 50 orang, sekiranya di kota itu ada 45 orang, sekiranya sampai 10 orang, apakah orang-orang benar akan kau binasakan dengan mereka yang berdosa? Tuhan berkata, tidak. Kalau kau jumpai di kota itu ada 10 orang, maka kota itu tidak jadi kubinasakan, kata Tuhan. Saudaraku, doa yang disampaikan oleh Abraham adalah doa yang berdasar hati yang penuh belas kasihan. Ketika Anda dan saya berdoa seperti Abraham, didasari dengan hati yang penuh belas kasihan. Untuk apa? Untuk keselamatan. Karena bagi Abraham satu jiwa itu begitu berharga. Maka kemudian dalam doanya Abraham berulang-ulang kali memohon kepada Tuhan supaya ada pengampunan, supaya ada terjadi berkat keselamatan bagi kota Sodom dan Gomora. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kepada kita sekalian. Ketika kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan, entah kita berdoa bersama-sama di ruang gereja maupun di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga, kita berdoa apa untuk mereka, untuk orang-orang baik di sekitar kita maupun di tetangga kita, di teman-teman kerja kita yang belum mengenal Tuhan. Doa berdasarkan hati yang penuh dengan belas kasihan. Ada kasih. Kita mengasihi mereka. Bagaimana kalau mereka nanti suatu saat belum terima Yesus, tapi mereka sudah lebih dahulu meninggalkan dunia untuk selama-lamanya? Tidak ada keselamatan.
Maka oleh sebab itu kapan? Sekarang waktunya. Sekarang waktunya Bapak Ibu Saudara dan saya berdoa dan memohon kepada Tuhan dan berdasarkan hati yang penuh dengan belas kasihan. Yang ketiga, yang terakhir adalah doa Nehemia. Nehemia yang berdoa buat bangsanya. Bapak Ibu bisa membaca di dalam kitab Nehemia bab yang pertama. Di ayat yang pertama dan seterusnya kita menemukan. Ya, saya akan membaca, Bapak Ibu Saudara perhatikan dengan baik. Di ayat yang ketiga, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran, ada di dalam kesulitan besar, dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat yang keempat, ketika kedengarku dengar berita ini, perhatikan, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Doa ini adalah doa yang disertai dengan hati yang hancur. Doa yang dinyanyikan oleh Nehemia adalah doa yang betul-betul dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Allah. Sebab yang mampu memulihkan keadaan bangsanya bukan manusia, tetapi Allah. Hari-hari ini semua kita tahu, semua kita mendengar, semua kita ikut masuk di dalam satu suasana. Bagaimana bangsa besar kita Indonesia ini hari-hari ini sedang mengalami sebuah kesulitan, mengalami kesulitan, termasuk kita alami juga. Mestinya hari ini kita ada di dalam gereja, mestinya hari ini pagi ini kita bisa beribadah bersama-sama. Tetapi karena negara, karena bangsa ini sedang mengalami sebuah kesulitan, maka kita beribadah di rumah. Ya. Nah, sekarang kita harus terpanggil. Kita berdoa untuk bangsa yang sedang mengalami kesulitan. Kita berdoa untuk Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Kita berdoa untuk seluruh pejabat negara dari pusat hingga daerah, supaya perjuangan, supaya usaha dalam memerangi untuk memutus mata rantai virus corona ini berhasil dengan luar biasa. Cukup sampai di sini. Nah, kita perlu berdoa. Kita juga berdoa untuk tim dokter. Kita doa. Kita berdoa untuk mereka yang sedang dirawat. Tidak ada lagi orang yang dirawat lagi tambahan baru, tetapi yang dirawat segera sembuh. Ada terjadi pemulihan. Pemulihan juga di sektor ekonomi, karena hari-hari ini banyak perusahaan ditutup, alias libur, tidak ada orang bekerja. Itu artinya di sektor ekonomi juga mengalami kesulitan. Nah, kita berdoa supaya terjadi pemulihan. Seperti Nehemia, dia berdoa dengan hancur hati, dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia katakan, aku berpuasa dan berdoa kepada Allah. Ayo kita lakukan sama-sama, Bapak Ibu Saudara. Kita lakukan, kita kerjakan, kita perbuat. Milikilah hati seperti yang saya sampaikan tadi. Hati yang pertama adalah hati yang tulus tanpa pamrih. Yang kedua, miliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Dan yang ketiga, miliki hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan dan kita mengakui hanya Tuhan satu-satunya. Saya ulang, hanya Tuhan satu-satunya penolong tepat waktu dan yang mampu memulihkan keadaan
hidup kita, untuk bangsa kita, dan untuk semuanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur diberkati dengan ibadah pagi hari ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hari ini beribadah di rumah masing-masing. Biarlah Engkau senantiasa menolong, menyertai, melindungi, dan Engkau tetap Immanuel dari jemaat. Kami yakin dan percaya jemaat Tuhan akan senantiasa hidup dalam campur tangan Tuhan, sekalipun tantangan datang silih berganti. Kami yakin dan percaya jemaat-Mu Engkau berikan kemampuan, kesanggupan, sebab Roh Allah jauh lebih kuat, jauh lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Berkati kami sekalian yang hari ini terlibat dalam pelayanan melalui ibadah pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung, Kepala Gereja Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami naikkan doa kami naikkan hidup kami serahkan semuanya, seutuhnya ke dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Saudaraku, percayalah, engkau diberkati oleh Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat-berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal serta atas seluruh jemaat Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Diberkati yang percaya dan mengasihi Tuhan serta yang setia